pada waktu itu. Maka diantaranya waktu itu beberapa orang yang ikut, termasuk yang juara satu waktu itu 2013 itu adalah Imas Udhiyati. Imas Udhiyati yang dapat juara satu, mendapatkan hadiah 4 juta rupiah pada waktu itu. Di situ tergambar, karena itu hasil tulisan yang melalui penelitian, dan para pelaku sejarah pun waktu itu masih banyak yang hidup tahun 2013, termasuk Pak Haji Sobari, Pak Supandi, Pak Haji Maksum. Ya, masih banyak yang tahu tentang sejarah Bedeki ini. Cuman sekarang tulisan itu masih ada lagi di kantor desa atau tidak? Nah, kalau memang masih ada, itu bisa dijadikan sedikit lah informasi rujukan. Nah, baik. Tadi pertanyaan awal moderator atau presenter menanyakan kenapa desa ini dinamakan Desa Bedeki. Dinamakan Desa Bedeki ini ada 2 sejarah, cerita orang tua dulu. Dikatakan Desa Bedeki karena waktu itu di Simpang 5 Desa Bedeki dekat Bangkalan Batang sana itu ada namanya kedai Cina. Cina itu namanya kedai, namanya Ki, kedai Ki. Jadi orang datang ke kedai Ki, nak kemana? Kedai Ki. Itu konsep yang pertama. Dari Air Putih, dari Sungai Alam, dari Senggoro, dari Prapat Tunggal, dari Miskum datang belanja ke Simpang 5 Bedeki itu. Namanya Ki, Cina itu, Cina Ki. Nah, kemana kedai Ki? Nah, semenjak itulah disebut namanya menjadi Bedeki. Artinya ketika itu Desa Bedeki ini sudah menjadi pusat perekonomian untuk masyarakat Bengkalis. Masuknya barang itu dari Malaysia, dari Singapura melalui Semukil lewat Sungai Penghalang Batang. Penghalang Batang Bedeki. Itu nama Bedeki. Kemudian ada satu lagi, sejarah menyebutkan bahwa Bedeki ini namanya bukan Bedeki tapi Pendeki, pakai N. Nah, kalau orang-orang Selat Baru, orang Wonosari, orang Bantan itu nak kemana? Arab yang di, yang Pendeki, pakai N, yang Pendeki. Nah, kenapa pakai kata yang Pendeki, pakai Pendeki? Ini sejarahnya, yang membuka kampung ini dulu kan Bapak Kiai Haji Abdul Rashid, ya? Bapak Kiai Haji Abdul Rashid. Bapak Kiai Haji Abdul Rashid ini sebelumnya dia tinggal di Sendera, ya Pak. Nah, dekat Teluk Latak sana lah, Sendera tinggalnya. Nah, jadi waktu itu Batin Alam, orang Sungai Alam, orang tua Sungai Alam, orang hebat Sungai Alam mau membuka Desa Bedeki ini, tapi tak sanggup Bapak Ibu. Kenapa? Luar biasa tantangannya, banyak hantu jembalang, banyak jin, tempat jin bertendang, kata orang Melayu. Tak berani Batin Alam untuk membuka Desa Bedeki ini. Hutan Bedeki tak berani orang nak buka. Lalu Batin Sendera, orang hebat dari Sendera, nak buka di sini juga. Karena di Bedeki ini tanah liat waktu itu. Mau masuk ke Bedeki ini, mau bangun kampung di sini. Ternyata Batin Sendera juga tidak sanggup. Karena ditengok di Bedeki itu waktu itu tempat jin bertendang. Banyak jin dan makhluk halus yang luar biasa. Lalu ketika itu Bapak Kiai Haji Abdul Rashid bersama kawan-kawan ingin mencoba membuka Desa Bedeki ini, nak buka kampung Bedeki. Apa dia bilang? Pendeki, kata Mbah Kiai Haji Abdul Rashid, pendeki nek kita sing buka kampung Bedeki insya Allah jadi. Nah, begitulah. Pendeki itu artinya pokoknya asal kita yang buka Desa Bedeki insya Allah jadi.
pendeke, makanya disebutlah pendeke itu namanya oleh orang-orang Jawa di sini dulu namanya pendeke. Asal katanya pendeke. Artinya apa? Semangat untuk membangun itu ada. Pokoknya kalau kita buat jadi. Alhamdulillah. Dengan semangat melalui Sungai Babah itu. Ya Mbak, Sungai Babah Mbak, masuknya enggak? Sungai Pekalan Batang. Sungai mana? Masuknya? Sungai Pendeke ya, Sungai Pendeke Pekalan Batang ya. Masuk ke darat, masuk sungai ini, tembus ke Sungai Babah itu. Lapangan bola. Lapangan bola. Ya. Jalan berdiri ke Simpang 5. Langsung ke ujung tempat Basipon, Sungai Basipon ya, jembatan itu ya. Ya. Nah, ketika itu tak tanggung-tanggung Mbah Kiai Haji Abdul Rahid dengan semangat, tentunya seorang kiai di samping ingin membangun desa, kuburan Mbah Haji Fatimah dan beberapa orang lagi yang dikuburkan di sana. Nanti rumahnya di kampungnya di seberang sungai di Jalan Banyak adalah bola ya. Ternyata Bapak Ibu orang tua kita dulu tinggalnya di sana dan sekarang berpindah ke sini. Kenapa? Karena tanah banyak. Iya, tanah banyak. Jadi anak-anaknya tak mau tinggal di rumah orang tua lagi. Itu orang tua punya kebun, nah, rumah tinggal di sana, rumah tinggal di sana. Juga kebun sana sehingga rumahnya banyak dari simpang sana sampai simpang saya. Kemudian nih ada lagi pertanyaan dari teman-teman Pak, karena kita tidak punya waktu singkat sekali. Kita sudah tahu ini selama sudah kantong pertama sudah rumah pertama juga sudah. Kemudian namanya pekerjaan masyarakat desa Pendeke ini apa masuk ke masa dahulu dan juga kebiasaan pemuda-pemuda yang ada di sini, sehingga barangkali bisa menginspirasi Bapak Ibu yang ada di sini dan juga rekan-rekan pemuda yang ada di belakang sana. Terima kasih. Kalau pekerjaan pertanian lah jelasnya. Dulu di antara orang tua kita dulu termasuk membuat ladang bertanam padi. Termasuk Mbahnya Ridoni, ayah saya dulu berladangnya di Delik, di Dusun Delik, Bantar Duo. Buat ladang di situ karena di situ ada tanah liat, bikin ladang. Terus ada lagi orang tua kita bikin ladang juga di Yapi-Yapi, bikin ladang. Bayangkanlah mencari makan, pertaniannya bukan ladang di sini. Menjelang kebun karetnya berhasil di sini, mereka buat ladang di seberang. Sampai sekarang masih banyak tanah orang tua itu dulu, termasuk mertua saya di Simpang Ayam, termasuk Manseka dan sebagainya itu, Manseka itu punya tanah di Api-Api di Batu. Mereka bertanam padi waktu itu, bikin ladang. Itu di antara pekerjaannya. Juga sebagian semukil ke Malaysia, sampai ke Malaysia, Singapura. Semukil itu kan baru merdeka ya, pas merdeka. Ya sebelum itu tak tahu lah. Tapi kebaran kita dulu memang bertani untuk pekerjaan mereka. Belum ada pegawai ini. Belum ada pegawai dan petani. Asal buka lahan, nanti nikah. Itu laga. Tapi kebun orang dulu banyak. Ada mau sekarang. Kena do. Ya, pemuda ketika itu nuansa keagamannya cukup luar biasa. Kalau hari Jumat itu cerita orang dulu lah, libur dia kerja, libur berladang, libur mentah hari Jumat, pakai songko ke sana kemari. Bayangkanlah semangat kena hari ya, hari Jumat libur kerja orang itu. Kemudian mereka tidurnya di surau,
masjid. Nah di sini gambaran tentang masjid ya. Di antaranya Masjid Sabilillah. Masjid Sabilillah ini sudah 4 kali dibangun. 4 kali dibangun. Bangunan pertama dalam bentuk surau dan dibangun pada tahun 1356 Hijriah. 1356 Hijriah. Surau itu dibangun atau tahun 1934. Tapi dalam bentuk surau untuk suluk. Nah, surau untuk suluk belum bersifat. Namanya surau untuk suluk Perikik. Tahun 1934 itu Pak Kiai Haji Muhammad Ihsan baru pulang pengajian torekohnya dari Paripurna Malaysia dengan Bapak Kiai Haji Rusdi tahun 1934. Dia suluk di Malaysia, kemudian balik buka surau, namanya surau suluk Perikik waktu itu. Nah itu berdirinya surau suluk itu dari tahun 1934 sampai 1979. Nah itulah kenapa sampai tahun 1979, karena pada tahun itu, pada tahun 1949, sebelum itu tahun 1948 itu agresi militer Belanda kedua. Masjid surau yang baru dibangun itu yang pertama kali dibangun oleh Haji Ihsan untuk surau suluk itu dibakar oleh Belanda. Sudah jadi masjid ya? Sudah jadi masjid. Dibakar oleh Belanda. Kenapa dibakar oleh Belanda waktu itu? Kontak fisik antara tentara Sabilillah Desa Perikik atau pahlawan Sabilillah Desa Perikik ini dibekali susunya yang terjadi kontak fisik hanya di Desa Perikik pada tahun 1948 itu, agresi militer Belanda kedua. Bergabunglah pahlawan-pahlawan Desa Perikik ini yang ingin berebut mempertahankan kemerdekaan tahun 1948 itu dengan pahlawan dari Selat Baru, ada namanya Pak Sudirman, orang yang kebal. Ketika pertempuran fisik di depan rumahnya Boceng, rumahnya Pak Abbas itu, tentara-tentara Sabilillah ini luar biasa. Ditembak pakai kira tidak tembus. Namanya Pak Sudirman orang Selat Baru. Ditembak dengan kira tidak apa-apa. Langsung maju, yang megang kira ditulak. Kepala orang Belanda tersebut yang menggelet menghantam dengan dirinya itu dibelah dua. Itu sejarah. Tentara Sabilillah pada waktu itu keluar dari rumah yang Muhammad Ihsan. Dia bermusyawarah di dalam rumah Pak Kiai Haji Muhammad Ihsan. Bersama bertahlilah. Ketika keluar rumah, Pak Haji Ihsan berdiri di depan pintu, memegang pintu begini, silakan lewat di bawah ketiak Pak Kiai Haji Muhammad Ihsan. Jadi para pahlawan lewatnya lewat bawah ketiak Pak Haji Ihsan. Begitu keluar dari ketiak Pak Haji Ihsan tadi, semangat kiamat wah harimau tak menerima kepada rasa takut. Dengan teriakan Allah Akbar terjadilah perang fisik dan Belanda pun berhasil dimundurkan waktu itu. Itu lewatnya sudah jalan ini tahun 48 Pak ya, agresi militer Belanda kedua. Ini Bapak ini masih Iling taruh arwah Mbah baru kan, Mbak permisi Mbak, misal baru Mbak pengajar mawon Mbak, belajar perang. Wes ngumpul-ngumpul ya dengan bagus ini kita cek tapi hari
Ya ini termasuk saksi hidup, termasuk pelaku sejarah di tahun 48 itu. Karena beliau ini saat ini usianya sudah 83 tahun. Berarti 4 tahun sebelum merdeka, berarti sekitar umur 9 tahun ya. 8 tahun 9 tahun Bapak sudah masih ingat. Artinya semangat mereka dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, zikir bersama sepanjang jalan menghadapi Belanda, hanya merupakan hanya menggunakan pedang dan bambu runcing. Bayangkan. Itu diantaranya. Sangat luar biasa sekali Pak ya, masjid perjuangan kita itu. Namun saya pikir Pak, berbicara tentang masjid perjuangan ini menarik kita ceritakan di part selanjutnya, di tahun depan barangkali kalau kita panjang umur. Kita ceritakan tentang masjid perjuangan yang dibakar oleh Belanda. Oh ya. Hari ini kita fokus menceritakan tentang Pedeki dan tradisi-tradisi yang ada di desa Pedeki. Oh ya. Karena ini Pak berbicara tentang masjid Pak. Saya dari kecil itu setiap ada peringatan hari besar Islam, kita selalu bawa ambeng. Betul lah Pak? Bu, betul Bu? Bawa ambeng. Siap ceramah, siap doa, kameranya makan ambeng. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, tradisi ambeng itu dimulai sejak kapan? Kenapa masjid yang ada di Pedeki ini kalau ada acara buat ambeng? Termasuklah Pepda nih Pak. Pemuda ini juga ngikut-ngikut. Sampai list nama-nama di grup, yang mau bawa ambeng silakan tulis namanya. Sehingga Bapak Ibu tenang saja, setelah ini kita makan ambeng bersama. Tapi kita harus dudukkan bersama. Kenapa kita kalau ada acara makannya pakai ambeng? Kenapa nggak nasi kotak atau nasi idang gitu Kak? Mungkin itu. Ya Pak, Mbak Heri.